Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Halim Alhaq dari kelas 11 MIPA 3. Pada pagi hari ini saya akan memimpin tadarus. Sebelum tadarus, marilah membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Al-Qur'annya surat Al-A'raf ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati ahraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batona wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dollu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Qalu dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza darakum fiha jami'an qalat ukhrahum lahum rabbana haula'i adallu nafa'atihim adzaban di'fam minan nar. Qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim wash wa kadzalika najzi zalimin.
walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabal jannah hum fiha khalidun Naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihal anharu wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbinal bil haqq panudu ang tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja. Pada hari kiamat, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim, tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai dengan para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah terlebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.' Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, 'Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.' Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga. Sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran.' Diserukan kepada mereka, 'Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.'
Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ghfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati wa amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Umar Yadi, Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu komite, anak-anakku sekalian yang semoga pada pagi hari ini semua sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalim, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang Ibu banggakan, pada pagi hari ini izinkanlah Ibu menyampaikan sedikit motivasi kepada kalian, terutama kepada anak-anak. Semoga kelak bisa bermanfaat. Yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini cukup simpel, sederhana, tetapi dampaknya kalau tidak diperhatikan cukup besar, yaitu beberapa penyakit yang kadang-kadang kita anggap sepele. Jadi misalnya yang pertama adalah penyakit kudis. Nah, kudis di sini bukanlah kudis penyakit kulit, tetapi kudis di sini adalah kurang disiplin. Nah, kurang disiplin ini akan mempunyai dampak yang luar biasa walaupun kelihatannya biasa-biasa aja. Jadi misalkan kalau kalian kurang disiplin dalam belajar, misalnya belajarnya nanti ajalah, masih lama ulangannya. Nah, ketika tiba-tiba waktu ulangan, kalian akan jadi SMS, sistem kebut semalam. Jadi belajarnya semalaman, gak tidur-tidur, terus pagi ngantuk. Akhirnya soal-soal susah terbaca dengan baik, dampaknya nilainya jadi kurang baik.
Jadi itu dampak daripada kurang disiplin salah satunya. Kurang disiplin yang berikutnya misalnya berkendaraan. Kalian kebut-kebutan di jalan yang bisa bawa motor ya atau mobil. Nah, dampaknya nanti bisa kalian yang celaka atau mungkin juga bisa membahayakan orang lain. Jadi itu dampak daripada kurang disiplin. Kurang disiplin di sekolah nanti akan menjadi kena sanksi. Nah, itu dampak daripada kurang disiplin. Kurang disiplin dalam mengerjakan sesuatu, hasilnya jadi kurang baik. Jadi itu adalah penyakit-penyakit yang kita kadang-kadang kita anggap sepele, tapi rupanya dampaknya luar biasa. Yang kedua adalah kurang rapi. Nah, kurang rapi ini juga punya dampak. Jadi misalnya kalian mencatat pelajaran tidak rapi, naruh buku tidak rapi, naruh barang tidak rapi. Akhirnya nanti kalau kalian mau belajar, cari mana nih yang akan saya pelajari. Karena kurang rapi nyatetnya, butuh waktu yang lama nyarinya. Atau menempatkan barang-barang kurang rapi, mencari butuh waktu jadi lama gitu, seperti itu. Jadi dampak daripada kurang rapi. Atau kalau kalian kurang rapi dalam berpakaian ke sekolah misalnya, maka itu nanti kalian akan kena sanksi juga. Atau nanti misalnya kalau kalian akan mencari pekerjaan, kalian berpakaian kurang rapi, pasti itu jadi penilaian tersendiri juga. Jadi itu dampak daripada kurang rapi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah kutil. Nah, kutil ini juga bukan penyakit kulit, tetapi adalah kurang teliti. Jadi pada saat kalian menghitung sesuatu atau membuat sesuatu tidak teliti, maka nanti dampaknya juga akan kurang baik gitu ya. Jadi kemudian misalnya kalau kalian meneliti sesuatu tapi kurang teliti, ya hasilnya nggak baik, maka datanya kurang akurat kalau dalam penelitian ya, makanya namanya penelitian karena harus teliti. Jadi seperti itu. Jadi itu dampak-dampak daripada kurang teliti, kita hasilnya menjadi kurang baik. Jadi seperti itu. Nah, itulah tadi 3 penyakit yang sederhana tetapi kadang-kadang akan berdampak kepada kita. Nah, apa sih penyebab daripada penyakit-penyakit tadi? Penyebabnya adalah karena kuman. Nah, seperti halnya kudis, kurap, pano dan sebagainya, itu penyebabnya adalah kuman. Nah, yang tadi juga walaupun singkatan itu juga penyebabnya kuman juga, singkatannya kurang iman. Nah, apa sih iman itu? Iman itu adalah percaya. Salah satu diantaranya adalah percaya kepada hari pembalasan, hari kemudian. Nah, di dalam sholat kita minimal 17 kali kita menyebutkan bahwa yang punya hari pembalasan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dikasih 2 pilihan, mau surga apa mau neraka, gitu ya. Nah, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tadi yang Ibu sebut penyakit itu pun juga nanti akan mendapat balasan. Kelihatannya sederhana ya. Jadi misalnya kalau kita kurang rapi, kurang teliti, kurang disiplin, maka itu akan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Nah, salah satu yang Allah bersumpah di dalamnya adalah waktu. Jadi waktu itu kita akan gunakan sebaik mungkin. Nah, apapun yang kita lakukan itu di akhirat nanti akan mendapat balasan, gitu ya, akan mendapat balasan. Kalau mengerjakan yang baik berarti balasannya surga. Kalau kita melaksanakan yang kurang baik berarti balasannya neraka. Jadi kalau kurang baik tadi berarti kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, gitu ya. Jadi orang yang beriman itu dia akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka dia akan lebih rapi, dia akan lebih teliti, dia akan lebih disiplin. Jadi seperti itu, karena dia pengen balasannya adalah surga. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, Ibu ulang, apapun yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian, termasuk di dalamnya adalah waktu.
Ya, itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.